Selamat berjumpa lagi di kuliah rangkaian listrik S1 Departemen Teknik Elektro ITS Surabaya. Topik kuliah online kali ini adalah mengenai analisa rangkaian yang mempunyai super loop, yaitu suatu gabungan loop bisa 2 atau 3 yang diantara loop-loop tersebut terdapat suatu sumber arus. Ya. Adapun definisi tentang super loop atau super mesh ini bisa dilihat pada kuliah online sebelumnya. Baik, nanti akan dibahas 3 permasalahan dari yang paling dasar sampai yang paling kompleks. Ya. Langsung pembahasannya adalah melalui analisa rangkaian yang diberikan oleh problem yang ada. Adapun permasalahannya akan dibahas dari yang sederhana sampai yang sedikit lebih kompleks dan diambil dari buku Fundamental of Electric Circuit edisi kelima oleh McGraw-Hill Company. Oke, untuk permasalahan yang pertama ada 3 loop, ya, di mana 2 diantaranya membentuk suatu super loop atau super mesh. Ya, kita bisa melihat di sini ini adalah suatu super mesh. Ya, mengapa ini dianggap super mesh atau super loop, atau mengapa ini digabung? Karena jika kita melakukan analisa tanpa menganggap ini suatu gabungan, yaitu jika ini loop 1, maka kita bisa melihat bahwa tegangan di sini ditambah di sini bisa diketahui, namun kita kesulitan untuk menemukan tegangan pada sumber arus. Ya. Sehingga untuk mencari tegangan pada sumber arus ini kita lewat loop yang kedua, karena tegangan V0 ini juga dapat diperoleh dari tegangan pada 2 ohm dan 27 volt. Ya. Nah, dengan demikian inilah yang dimaksud dengan super loop. Baik, kita masuk pada pembahasan bagaimana menyelesaikan. Seperti biasa, sekali lagi ini adalah super mesh atau super loop, yaitu gabungan loop yang kedua loop atau loop-loop tersebut terpisahkan oleh suatu sumber arus, baik sumber bebas maupun sumber tergantung. Ya. Namun seperti biasa, kita tetap mendefinisikan setiap loop tersebut dan menentukan arah dari arus pada setiap loop tersebut. Ya. Arahnya kita mengikuti searah jarum jam, dan ini adalah nanti I1 dan ini I2. Nah, pada super mesh ini, ya, 2 loop ini, kita memperoleh informasi awal terlebih dahulu, yaitu bahwa I2 dikurangi I1 itu adalah 2 I0. Ya, jadi 2 I0 ini adalah karena arah 2 I0 ini searah dengan I2, maka 2 I0 adalah I2 dikurangi I1. Di mana I0 adalah minus I1. Ya. I0 ini didefinisikan oleh soal. Ya. Ini adalah sumber tergantung pada I0, di mana I0-nya arahnya dari atas ke bawah pada 2 ohm. Nah, jadi karena kita menganggap ini I1, maka I0 adalah minus I1. Ya. Nah, tinggal kita masukkan 2 I0 kita ganti dengan 2 kali min 1, maka kita dapatkan satu persamaan I1 ditambah I2 sama dengan 0. Kemudian kita beranjak pada loop yang ketiga terlebih dahulu. Ya. Loop di atas ini dianggap loop yang ketiga dengan searah jarum jam untuk arus yang mengalir, yaitu I3. Maka dengan menggunakan rumus hukum teorema Kirchhoff tentang jumlah V pada satu loop sama dengan 0, dan kita mulai dari titik kiri bawah ini, ya, searah dengan jarum jam, maka kita dapatkan 3 kali I3 ditambah 2 kali I3 min I2, ya, ditambah 1 kali I3 min I1, 0. Dengan demikian kita mendapatkan persamaan yang kedua, yaitu min I1 min 2 I2 ditambah 6 I3 sama dengan 0. Sekarang kita ingin menganalisa di super mesh, yaitu sigma V pada super mesh adalah sama dengan 0. Ya. Ini super meshnya, saya gambar ulang di sini.
analisa searah dengan jarum jam, kita dapatkan 2 dikali I1 ditambah 1 dikali I1 min I3. Nah, ditambah 2 dikali I2 min I3 ditambah 27 volt sama dengan 0. Ingat, walaupun pada supermesh ini, walaupun sudah menjadi satu loop besar, tetapi analisa untuk areanya tetap sesuai dengan arus yang mengalir pada setiap loop. Jadi untuk 1 ohm kita memakai I1 dikurangi I3, sedangkan 2 ohm tidak boleh memakai I1 melainkan harus I2. Sedangkan informasi arus I1 dan I2 itu sudah diberikan, maksud saya hubungan antara I1 dan I2 itu sudah diberikan oleh persamaan 1 ini. Ya. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan persamaan yang ketiga, yaitu 3I1 ditambah 2I2 min 3I3 min 27. Lengkaplah sudah, 3 variabel tidak diketahui, kita mempunyai 3 persamaan, sehingga 3 variabel tidak diketahui yaitu I1, I2, dan I3 dapat diketahui. Saya rekap ulang di sini, ini persamaan 1, 2, dan 3, maka dari 2 dan 3 kita bisa mengeliminasi I3. Karena eliminasi I3 kita dapatkan persamaan yang keempat, yaitu 5I1 ditambah 2I2 minus 54. Nah, 2 dan 3 menjadi 4, dari 4 dan 1 kita dapatkan I1 min 18 ampere, I2 18 ampere. Ya. I1 ditambah I2 0 dan 5I1 ditambah 2I2 minus 54. Tentu saja I3 diketahui dengan memasukkan pada persamaan kedua atau ketiga, yaitu I3 adalah 3 ampere. Maka kita dapatkan sekarang I0 adalah min I1 adalah min 18 jadi 18 ampere. Sedangkan V0 adalah tegangan di sini ya, diinginkan ya. Maka V0 ini saya cari dengan menggunakan aliran sebelah kanan, yaitu Vx ditambah 27 volt. Ya, karena ini positif di sini negatif, maka ini merupakan jumlah dari V pada 2 ohm yang saya nyatakan dalam Vx ditambah dengan 27. Dengan positif di sebelah kiri. Karenanya Vx adalah 2 ohm dikali I2 minus I3. Ya, karena arah masuknya yang ke positif itu I2, sedangkan I3 berlawanan. Dengan memasukkan harga-harga I2 dan I3, maka didapatkan V0 sebesar 57 volt. Ya, tentu saja V0 juga bisa dicari dari sisi kiri, yaitu tegangan pada 1 ohm, tapi dengan positif di kanan, dan tegangan pada 2 ohm dengan positif di atas. Ya. Jadi 1 dikali minus I3 min I1. Karena positif I3-nya masuk di, 1 dikali I3 minus I1. Ya, V0 ini adalah 1 dikali I3 min I1 ditambah 2 dikali I1. Nanti hasilnya akan sama, yaitu 57 volt. Kita sekarang beranjak pada soal yang kedua, di mana pada soal yang kedua ini terdapat 3 loop yang di antara loop-loop tersebut terpisahkan oleh sumber arus. Dengan demikian ini masuk kriteria super loop juga atau super mesh, yaitu super meshnya nanti di gabungan dari 3 loop ini. Sementara itu hubungan antara I1, I2, dan I2 dan I3 itu ditunjukkan oleh sumber arus ini. Pada rangkaian ini kita disuruh menentukan besar I1, I2, I3 sekaligus juga tegangan Vx, di mana tegangan Vx adalah tegangan pada sumber 4 mA dengan positif di bawah. Nah, untuk menyelesaikan ini saya gambar ulang. Ini adalah super mesh. Dari super mesh ini kita bisa mengumpulkan beberapa informasi. Yang pertama adalah 4 mili itu adalah I2 dikurangi I1. Karena 4 mili itu
arah arus ke atas yang searah dengan 4 mili adalah I2, maka I2 dikurangi I1 adalah 4 mili. Itu persamaan 1. Kemudian yang kedua adalah I2 dan I3 itu informasinya diperoleh dari 2I1. Karena yang searah dengan 2I1 adalah I2, maka I2 dikurangi I3 adalah 2I1. Ya. Nah, saya buat implisit persamaannya, maka 2I1 min I2 ditambah I3 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, kita butuh 3 persamaan, berarti persamaan yang terakhir adalah di supermesh yang luar ini. Maka sigma V pada supermesh sama dengan 0. Searah jarum jam kita mulai dari titik bawah kiri ini, maka minus 100 ditambah 4 I1 ditambah 8 I2 ditambah 2 I3 ditambah 40 sama dengan 0. Jadinya kita dapatkan persamaan yang ketiga, yaitu 2I1 ditambah 4I2 ditambah I3 sama dengan 30. Dari sini kita dapat dari 2 dan 3 kita bisa mengeliminasi I1 dan I3 sekaligus, sehingga kita dapatkan 5I2 sama dengan 30. Ya, 5I2 30, I2-nya 6 mili. Jangan lupa, karena ini persamaannya itu I kali RR-nya kilo, maka I-nya mili, karena hasilnya volt. Ya, I2 6 milivolt. Nah, dengan persamaan 1, maka kita tahu I1 2 miliampere. Dengan demikian I3 adalah juga 2 miliampere. Ya, I2 min I3 sama dengan 2I1. Baik. Nah, bagaimana dengan Vx? Ya, Vx adalah tegangan pada 4 mili dengan positif di bawah. Untuk menemukan tegangan Vx, maka saya akan menganalisa di loop 1 ini. Di loop 1 ini. Ya, kita menggunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan, sigma V pada mesh 1 sama dengan 0. Maka akan saya dapatkan min 100 ditambah 4I1 min Vx. Karena tegangan pada 4 mili ini min Vx sama dengan 0. Sementara I1 kita sudah tahu, maka min 100 plus 8 min Vx 0, maka Vx adalah minus 92 volt. Dengan demikian kita sudah menjawab apa yang diminta, yaitu I1, I2, I3, dan Vx. Cukup sederhana analisa ini karena hanya menggunakan prinsip hukum Kirchhoff untuk hukum Kirchhoff tentang tegangan, yaitu di topologi seri. Baik, kita masuk pada rangkaian supermesh yang lebih kompleks. Ya. Pada rangkaian ini terlihat bahwa ada 2 loop yang dipisahkan oleh 2 sumber arus 3 ampere dan sumber tergantung Vx per 4. Ya. Sementara itu di ini bukan loop, karena ini satu loop ini hanya ini gambarnya doang. Sebetulnya ini paralel antara 3 ampere dan Vx per 4 yang bisa menjadi 1. Ya. Nah, untuk soal ini kita disuruh menentukan harga Vx dan Ix. Baik, untuk menyelesaikan ini kita gambar ulang, ya, dan kita beri notasi loop 1 dan loop 2-nya, ya, searah jarum jam, ya, sama. Di mana loop 1 itu yang di sini, loop 2 yang di kanan ini, di tengah ini bukan loop sekali lagi. Ya, nanti secara keseluruhan karena I1 dan I2 terpisahkan oleh sumber arus ini, maka ini adalah supermesh, super loop, gabungan dari 2 loop. Nah, dari sini kita kumpulkan informasi yang bisa kita lihat di sini berkaitan dengan Ix dan Vx. Maka kita tahu Ix itu sama dengan I1 karena kita definisikan ini adalah I1. Ya. Sementara itu Vx adalah tegangan pada 2 ohm dengan positif di atas, yaitu 2 ohm dikali I1 dikurangi I2. Ya, Vx 2I1 dikurangi I2.
Nah, yang ketiga adalah informasi yang penting, yaitu arus 3 ampere ditambah Vx per 4 itu merupakan I2 dikurangi I1. Ya, karena yang searah dengan sumber arus ini adalah I2. Ya. Dan dua sumber arus ini dilewati I1 dan I2. Ya. Karena itu I2 min I1 adalah 3 ditambah Vx per 4. Ya. Nah, dari sini kita melihat sekarang bahwa kita melihat informasi yang lain untuk mendapatkan persamaan yang lain dari supermesh ini. Ya. Sigma V pada supermesh 0, kita beranjak dari kiri bawah ini searah jarum jam, maka kita dapatkan minus 50 ditambah 10 I1. Ya. Kemudian langsung kita tidak ke bawah, langsung ke kanan, ya, ditambah 5 I2. Ingat di sini yang berperan adalah I2, yang mengalir pada 5 ohm adalah I2, ditambah dengan 4 IX. Ya. Kita ganti IX dengan I1, akhirnya kita dapatkan persamaan 1, yaitu 14 I1 ditambah 5 I2 sama dengan 50. Ya. Sementara itu dari beberapa informasi yang kita kumpulkan sebelumnya, yaitu dari persamaan A dan B, maka kita dapatkan I2 min I1 3 ditambah Vx per 4. Vx adalah 2 I1 min I2. Nah, maka dari persamaan ini kita sederhanakan menjadi I1 min I2 sama dengan min 2 yang merupakan persamaan kedua. Dengan demikian kita sudah mendapat dua persamaan untuk menyelesaikan dua variabel yang tidak diketahui. Maka dari 1 dan 2 kita dapatkan I1 40 per 19 ampere dan I2 78 per 19 ampere. Nah, dengan demikian maka IX adalah IX adalah I1 sama dengan I1, yaitu, nah ini keliru ya, ini minus di sini. Saya betulkan dulu, maka IX sama dengan I1 berarti IX adalah 40 per 19 ampere. Sementara itu Vx adalah 2 I1 min I2. Ya. Nah, dengan memasukkan I1 min I2 itu adalah min 2, karena 40 dikurangi 78 min 38 dibagi 19 min 2, maka min 2 kali 2 adalah min 4 volt. Dengan demikian jawabannya Vx min 4 dan Ix adalah 40 per 19 ampere. Demikianlah pembahasan tentang supermesh ini. Sekali lagi, ingat bahwa supermesh adalah gabungan dari dua loop, namun analisanya berdasarkan arus pada setiap loop. Ya. Baik, untuk latihan, silakan Anda mengerjakan soal ini, ya, kerjakan sendiri ya, yang juga diambil dari buku Fundamental of Electric Circuit. Ya. Rangkaian ini memang lebih kompleks dari sebelumnya, tetapi prinsipnya sama. Di sini nanti ada 3 loop, yaitu loop yang ke-1, loop di atas tengah, loop 2 dan loop 3. Ya. Saya sudah memberi petunjuk di sini. Silakan, ini saya buat terbalik, coba Anda explore terlebih dulu. Yang penting bahwa jumlah arus ini adalah mengkaitkan antara I1 dan I3. Ya. Jadi jika ini I1, ini I2, ini I3, maka nanti ada persamaan, maka ini I1 min I3 ini yang terbalik ini adalah gabungan ini. Ya. Silakan jangan ragu untuk mencoba. Jika Anda bisa menyelesaikan ini, maka berarti Anda sudah benar-benar tahu tentang supermesh, analisa rangkaian yang mengandung topologi supermesh. Terima kasih. Jika Anda menyukai video pembelajaran ini yang saya upload di YouTube, silakan subscribe, like, dan share. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video pembelajaran yang lain tentang rangkaian listrik.